tempat ini. Kau urapi setiap pelayan-pelayanmu yang ambil bagian. Urapi setiap hamba-hambamu yang akan ambil bagian. Ambil alih semuanya Tuhan. Kuasai oleh kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapa, kami percaya suasana surga ada di dalam ruangan ini, akan memenuhi setiap kami. Berkati Tuhan pelayan-pelayan-Mu semua yang ambil bagian. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini. Kami siap untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita mau undang hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk depannya dengan pujian. Bermasuklah baginya, nyanyikan
Biarlah melalui kebenaran firman kami terus diselipkan mata rohani kami, supaya kami boleh mengerti apa arti dan makna Natal di dalam kehidupan kami secara pribadi. Urapi hamba-Mu semuanya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau akan urapi pakai hamba untuk menyampaikan kebenaran ini. Demikian juga dengan hati pendengaran kami, Engkau urapi semuanya Tuhan. Biar firman ini boleh tertanam, bertumbuh, berakar kuat dan berbuah. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami menyerahkan bagian firman ini. Haleluya. Semua yang siap diberkati, mari dengan saya katakan amin. Yesus adalah matahari dan perisai. Ia adalah kasih. Ia memberikan kemuliaan bagi setiap kita, orang-orang yang percaya. Mazmur 84 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Natal adalah bukti nyata bahwa Allah mengasihi seluruh umat di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, tetapi seluruh umat di dunia ini. Ia yang telah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan Allah mengatakan, "Aku menyesal setelah menciptakan manusia." Tapi bagaimana cara Allah supaya Allah bisa memperdamaikan kembali hubungan yang telah rusak, yang telah putus antara manusia dengan Allah Sang Pencipta? Di dalam Mazmur pasal 84 ayat yang ke-12 ada 3 hal yang membawa kita untuk semakin kita percaya bahwa kehadirannya di dalam hidup kita membawa arti yang sangat-sangat penting. Yang pertama, dikatakan sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan adalah matahari dan perisai, supaya setiap orang yang percaya ia akan diterangi oleh terang hidup itu, yaitu Allah sendiri yang akan memimpin kehidupan manusia supaya tidak terus berada di dalam kegelapan. Firman Tuhan katakan bahwa Allah adalah matahari. Ia adalah cahaya itu untuk menerangi setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dialah makna Natal ini. Kita akan menghayati, ya Tuhan, terima kasih bahwa kehadiran-Mu di dunia untuk memberikan terang, untuk memberikan cahaya kepada setiap kami. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, bukan cuma memberikan cahaya atau terang kepada setiap kita, tetapi Tuhan juga menjadi perisai. Makanya hiduplah dekat dengan Tuhan, hidup melekat dengan Tuhan, sehingga roh yang ada di dalam diri kita senantiasa mengingatkan. Ia menjadi perisai di dalam hidup kita, supaya ketika kita mau melangkah untuk berbuat dosa, maka roh itu mengatakan jangan. Amin. Katakan jangan berbuat dosa. Banyak sekali sekarang. Siapa yang di sini nggak senang uang? Semua senang uang? Semua cinta uang? Apa kata firman? Akar segala kejahatan adalah, sekarang uang saudara taruh di depan. Akar segala kejahatan itu karena cinta uang. Kalau saya nggak cinta sama uang, ya, tapi pingin aja, sama ya. Bahwa Yesus Tuhan Allah itu menjadi matahari terang kepada setiap
perisai. Ketika kita akan melakukan hal-hal yang tidak benar, ia menjadi perisai. Menjadi perisai di dalam kehidupan kita. Percaya bahwa Allah membentengi kita, Allah yang menjadi perisai segala yang jahat, segala sesuatu yang menghalangi di dalam kehidupan kita, yang menantang kita di depan kita, Tuhan akan menghalau karena ia adalah perisai, perlindungan di dalam kehidupan kita. Ia yang mengasihi kita, ia yang melindungi kita. Ia tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Ia perisai, dikatakan ia adalah perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Saudaraku yang terkasih, Tuhan adalah perisai bagi setiap kita, orang-orang yang percaya dan berlindung kepadanya. Yang kedua, di dalam Mazmur 84 ayat 12, bahwa Tuhan akan memberi kasih dan kemuliaannya kepada setiap kita, orang-orang percaya. Ia harus menjadi manusia. Ia tinggalkan kemuliaan yang ada di surga. Ia harus menjadi manusia biasa. Ia lahir di sebuah kandang yang hina, di kegelapan. Allah juga merasakan, Allah tahu bagaimana manusia itu menderita di dalam kegelapan. Kenapa Tuhan Yesus tidak lahir di hotel 5 bintang 5, di hotel yang baik? Ada maksud Allah yang ditujukan kepada setiap kita, bahwa ia menghilangkan kemuliaannya. Ia harus menjadi serupa dengan manusia. Ia lahir di palungan, di sebuah kandang yang bau. Sebetulnya kita ini adalah manusia-manusia yang sudah bau, yang sudah busuk, tetapi Allah masih mengasihi kita, memberikan kesempatan kepada setiap kita. Ia nyatakan kuasanya kepada setiap kita. Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, karena upah dosa adalah maut, binasa. Akhir zaman akan terjadi masa yang sukar. Siapa yang di sini usahanya lagi rame terus, lancar terus, Tuhan katakan pencobaan yang kamu alami itu tidak melebihi dari kekuatan. Tuhan sekali lagi ingin membuat hidup saudara dan saya adalah hidup yang berkecukupan, diberkati, sehingga kita bisa memberkati orang lain. Amin. Tuhan ingin kita ini bukan menjadi ekor, tetapi kepala. Engkau akan menerima jabatan yang tinggi jika engkau akan setia. Allah tidak akan membiarkan orang yang setia turun, tetapi Allah akan mengangkat naik. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada setiap kita melalui kelahirannya di palungan. Ia membuktikan kasih itu, dan Ia akan memberikan kemuliaannya kepada setiap kita. Amin. Yang ketiga, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami hal-hal yang stagnan, artinya tetap di dalam hidup kita tidak ada perubahan yang signifikan, hidup kita tetap, kita harus bisa mengintrospeksi diri kita. Kenapa hidup saya seperti ini? Bukankah janji Tuhan itu adalah berkat? Dikatakan di yang ketiga, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup. Orang yang hidup tidak bercela. Artinya apa? Orang yang hidupnya tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari firman-Nya. Jika kita masih mengeluhkan kehidupan kita tidak ada perubahan, coba lihat kembali, periksa kembali kehidupan kita. Apakah kita hidup benar di hadapan Allah, tidak bercela di hadapan Allah? Apakah hidup kita sudah selaras dengan firman
firman Allah. Kalau itu iya dan engkau tidak diberkati, maka saudara bisa menuntut Tuhan. Janjinya, Ia akan memberikan kebaikan, tidak akan menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Artinya orang yang hidupnya benar akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah melalui Natal ini kita akan mengubah hidup kita, tidak seperti yang tahun lalu kita asal-asalan beribadah, kita bekerja cuma asal-asalan, kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita perlu kita berdoa, kalau kita kepepet kita berdoa, kalau kita mengalami masalah kita baru Tuhan nangis sama Tuhan. Jangan tunggu sampai itu terjadi. Menangislah hari ini sebelum engkau mengalami sesuatu hal yang buruk, karena Tuhan akan meluputkannya semuanya itu. Amin. Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung di udara. Di udara, Tuhan terimakan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Amin. Tuhan tahu. Amin. Saat menangis, amin. Haleluya. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah makna Natal boleh menghidupi kehidupan kami secara rohani. Kami boleh mengerti makna Natal yang sesungguhnya. Engkau adalah matahari, Engkau adalah cahaya itu untuk memberikan terang hidup kepada setiap kami orang-orang yang berdosa. Sebenarnya kami hidup di dalam kegelapan, tetapi Engkau Yesus yang menjadi terang itu. Bahkan Engkau menjadi perisai, perlindungan kepada setiap kami. Engkau menjagai kami dari segala yang jahat. Engkau melindungi kami dari segala sesuatu yang tidak baik. Tuhan, Engkau pelindung kami. Engkau memberikan kasih-Mu kepada kami. Bahkan kemuliaan Engkau berikan kepada kami melalui berkat-berkat yang saat ini kami terima. Itu bukti nyata bahwa Engkau mengasihi kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang tidak bercela, menjadi orang-orang yang benar di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hari-hari ini penuh dengan ucapan syukur, sehingga terciptalah damai sejahtera itu di dalam hidup kami. Memberkati sidang jemaat yang hadir malam ini,
Biarlah kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati, mari dengan saya katakan amin. Bapa kami yang baik, tidak ada kata yang lain kecuali kami mengucap syukur kepada Tuhan buat momen yang spesial buat kami. Engkau mengingatkan kami supaya kami terus setia mengikuti kehendak-Mu. Kami mengucap terima kasih buat anugerah Natal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau sudah memberkati kami semua. Dan sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau akan menyertai kami sampai di tempat kami masing-masing tanpa kekurangan sesuatu apapun. Angkatlah kedua tangan saudara, pulanglah dengan damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah. Dan Allah sebagai matahari kita akan tetap Dia yang utama di dalam kehidupan kita. Dan Dia akan menjadi perisai di dalam kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapak. Kiranya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus